Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farwasti Malone, kelas D, NIM 2370424, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan dan penerapan epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada populasi atau penduduk. Definisi ini merupakan definisi yang luas serta dapat diterapkan pada keadaan apapun yang terjadi pada penduduk. Umumnya definisi ini mencakup hal yang berkaitan erat dengan studi epidemi. Definisi lainnya menyebutkan epidemiologi sebagai ilmu yang mempelajari penyebaran, perkembangan, atau perluasan suatu penularan penyakit di dalam suatu kelompok penduduk atau masyarakat. Berkembangnya suatu keadaan masa yang dialami oleh penduduk tidak hanya penyakit menular, namun juga penyakit tidak menular, penyakit yang terkait dengan gizi, penyakit jiwa, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, peledakan penduduk, dan lain-lain. Epidemiologi pada mulanya diartikan sebagai studi tentang epidemi. Hal ini berarti bahwa epidemiologi hanya mempelajari penyakit-penyakit mana saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, epidemiologi juga mempelajari penyakit-penyakit non-infeksi, sehingga epidemiologi dapat diartikan sebagai studi tentang penyebaran penyakit pada manusia di dalam konteks lingkungannya. Mencangkup juga studi tentang pola-pola penyakit serta pencairan determinan-determinan penyakit. Dapat disimpulkan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit serta determinan-determinan yang mempengaruhi penyakit tersebut. Pada tahun 1839, William Farr mengembangkan analisis statistik matematik dalam epidemiologi dengan mengembangkan sistem pengumpulan data rutin tentang jumlah dan penyebab kematian dibandingkan pola kematian antara orang-orang yang menikah dan tidak, dan antara pekerja yang berbeda jenis pekerjaannya di Inggris. Upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan sistem pengamatan penyakit secara terus-menerus dan menggunakan informasi itu untuk perencanaan dan evaluasi program telah mengangkat nama William Farr sebagai the founder of modern epidemiology. Selanjutnya, pada tahun 1848, John Snow menggunakan metode epidemiologi dalam menjawab epidemi kolera di London. Kemudian berkembang usaha vaksinasi analisis wabah terkait penggunaan metode epidemiologi pada penyakit keracunan dan kanker. Perkembangan epidemiologi surveillance setelah Perang Dunia disusul perkembangan epidemiologi khusus. Hal yang sama juga dilakukan Edwin Chadwick pada tahun 1892, yaitu melakukan riset tentang masalah sanitasi di Inggris, serta Jacob Henle Robert Koch Pasteur mengembangkan teori kontak penularan. Dari tokoh-tokoh tersebut, paling tidak telah meletakkan konsep epidemiologi yang masih berlaku hingga saat ini. Konsep-konsep tersebut antara lain: 1. Pengaruh lingkungan terhadap kejadian suatu penyakit. Yang kedua, penggunaan data kuantitatif dan statistik. Yang ketiga, penularan penyakit. Dan yang keempat atau yang terakhir, eksperimen pada manusia. Epidemiologi sebagai suatu ilmu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama, tantangan zaman di mana terjadi perubahan masalah dan perubahan penyakit. Dewasa ini telah terjadi perubahan penyakit ke arah penyakit tidak menular, dan epidemiologi tidak hanya dihadapkan dengan masalah penyakit semata, tetapi hal yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan penyakit serta masalah kesehatan secara umum.
Hal ini berbeda pada zaman John Snow. Epidemiologi diarahkan masalah penyakit tidak infeksi dan wabah saja. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain seperti biostatistik, administrasi, dan ilmu perilaku yang berkembang pesat meniupkan angin kesegaran untuk perkembangan epidemiologi. Secara sederhana, sejarah perkembangan epidemiologi dapat dibedakan atas 4 tahap, yakni 1. Tahap pengamatan. Cara awal untuk mengetahui frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi ini dilakukan dengan pengamatan atau observasi. Hasil pengamatan Hippocrates berhasil menyimpulkan adanya hubungan antara timbul atau tidaknya penyakit dengan lingkungan, tetapi Hippocrates tidak berhasil membuktikan pendapatnya karena pengetahuan untuk itu belum berkembang dari yang dikemukakan oleh Bapak Ilmu Kedokteran di Padang merupakan landasan perkembangan epidemiologi. Tahap perkembangan epidemiologi ini dikenal dengan nama tahap penyakit dan lingkungan. Tahap yang kedua yaitu tahap perhitungan. Tahap perkembangan selanjutnya dari epidemiologi disebut dengan tahap perhitungan. Pada tahap ini, upaya untuk mengukur frekuensi dan penyebaran suatu masalah kesehatan dilakukan dengan bantuan ilmu hitung. John Ground menyimpulkan bahwa frekuensi dan penyebaran angka kematian ternyata lebih tinggi pada bayi, serta berbeda antara penduduk pria dan juga penduduk wanita. Yang ketiga yaitu tahap pengkajian. Teknik pengkajian pertama kali diperkenalkan oleh William Farr pada tahun 1839 yang melakukan pengkajian terhadap data yang ada, dan dari pengkajian ini berhasil dibuktikan adanya hubungan statistik antara peristiwa kehidupan dengan keadaan kesehatan masyarakat, adanya hubungan antara angka kematian dengan status perkawinan, serta adanya hubungan antara tingkat sosial ekonomi dengan tingkat kematian penduduk. Dengan cara kerja yang sama, John Snow pada tahun 1849 berhasil membuktikan adanya hubungan antara timbulnya penyakit kolera dengan sumber air minum penduduk. Teknik yang dilakukan oleh William Farr dan John Snow ini hanya melakukan pengkajian data yang telah ada dalam arti yang terjadi secara alamiah, bukan dari hasil percobaan, sehingga dikenal dengan tahap eksperimen alamiah. Yang terakhir, tahap uji coba. Cara kerja ini telah lama dikenal di kalangan kedokteran. Pada tahun 1774, Lin melakukan pengobatan kekurangan vitamin C dengan pemberian jeruk Jenner. Pada tahun 1796 juga melakukan uji coba klinis terhadap vaksin cacar terhadap manusia. Peranan epidemiologi khususnya dalam konteks program kesehatan dan keluarga berencana adalah sebagai metode atau pendekatan. Demikian pula pendekatan pemecahan masalah tersebut selalu dikaitkan dengan masalah di mana atau dalam lingkungan bagaimana penyebaran masalah, sebila mana masalah tersebut terjadi. Kegunaan lain dari epidemiologi khususnya dalam program kesehatan adalah ukuran-ukuran epidemiologi seperti prevalensi, point of prevalence, dan sebagaimana dapat digunakan dalam perhitungan-perhitungan prevalensi kasus baru, case fatality rate, dan sebagainya. Peranan epidemiologi dalam pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Epidemiologi merupakan salah satu bagian dari pengetahuan ilmu kesehatan masyarakat yang menekankan perhatiannya terhadap keberadaan penyakit dan masalah kesehatan lainnya dalam masyarakat. Epidemiologi menekankan upaya bagaimana distribusi penyakit dan bagaimana berbagai faktor menjadi faktor penyebab penyakit tersebut. Epidemiologi mempunyai peranan dalam bidang kesehatan masyarakat berupa yang pertama, menerangkan tentang besarnya masalah dan gangguan kesehatan
serta penyebarannya dalam suatu penduduk tertentu. Yang kedua, menyiapkan data atau informasi yang esensial untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi berbagai kegiatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, baik bersifat pencegahan dan penanggulangan penyakit, maupun bentuk lainnya, serta menentukan skala prioritas terhadap kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah atau faktor yang berhubungan dengan terjadinya masalah tersebut. Dalam melakukan perannya, epidemiologi tidak dapat melepaskan diri dalam keterkaitannya dengan bidang-bidang disiplin Kesmas lainnya seperti administrasi kesehatan masyarakat, biostatistik kesehatan lingkungan, dan pendidikan kesehatan atau ilmu perilaku. Misalnya, peran epidemiologi dalam proses perencanaan kesehatan. Tampak bahwa epidemiologi dapat dipergunakan dalam proses perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, memilih prioritas, menyusun objektif, menerangkan kegiatan, koordinasi, dan evaluasi. Selain itu, dalam mempersiapkan suatu intervensi pendidikan kesehatan, epidemiologi dapat dipergunakan dengan membuat suatu diagnosis epidemiologi dari masalah yang memerlukan intervensi. Sebagai contoh, perannya sebagai diagnosis keadaan kesehatan masyarakat, epidemiologi dapat memberikan gambaran atau diagnosis tentang masalah yang berkaitan dengan kemiskinan berupa malnutrisi, overpopulasi, kesakitan ibu, rendahnya kesehatan infant, alkohol, anemia, penyakit-penyakit alkoholimis, parasik, dan kesehatan mental. Sekian presentasi dari saya saat ini. Saya ucapkan terima kasih.